Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, sahabat Qur'ani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Al-Qur'an bercerita. Kali ini kita melengkapi telaah kita akan perintah Al-Qur'anul Karim, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berhati-hati memilih seorang teman. Kemarin kita mendapati kisah bahwa penyesalan dari orang yang salah di dalam memilih teman yang dirujukkan kepada Uqbah bin Abi Mu'aid menarik kalau kita lihat ujung dari kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata berkenaan dengan Uqbah bin Abi Mu'aid dan Ubay bin Khalaf, kata Rasulullah, insya Allah aku yang akan membunuhnya. Untuk Uqbah bin Abi Mu'aid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik sekali. Ada kisah yang menarik berkenaan dengan Uqbah bin Abi Mu'aid dan temannya Ubay bin Khalaf. Ini menjadi penting, kenapa? Karena sekali lagi memilih teman adalah salah satu hal yang harus kita hati-hati. Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas, qila ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khair? Ya, seperti apakah, yang seperti apa teman yang baik itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyatakan, man dzakkarakum billahi ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantiquh wa dzakkarakum bil akhirati amaluh. Kata Rasulullah SAW, orang yang baik itu, teman yang baik itu adalah orang yang mengingatkanmu akan Allah kalau engkau melihatnya. Orang yang akan menambahi ilmu dari ucapannya. Orang yang akan mengingatkan akhirat dari amal perbuatannya. Carilah teman dari tiga ini. Satu, teman yang apabila engkau melihatnya, engkau mengingat Allah SWT. Yang teman yang apabila dia berkata-kata, kata-katanya menambahkan ilmu pada dirimu. Dan teman yang amal perbuatannya mengingatkanmu akan akhirat. Indahnya perintah Rasulullah SAW ini menarik sekali untuk kita renungkan berkenaan dengan orang yang menyelisihinya, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW setelah Uqbah bin Abi Mu'aid meludahi Rasulullah SAW dan ludahnya kembali lagi mengenahi dirinya, apa yang terjadi? Rasulullah SAW menyatakan, in wajadtuka kharijan min jibali Makkah adribu unuqaka sabra, kata Rasulullah SAW. Jika aku dapati engkau keluar dari perbukitan Mekah ini, dari gunung-gunung Mekah ini, aku yang akan mukul lehermu, kata Rasulullah SAW. Aku akan tebas lehermu, kata Rasulullah SAW. Maka ketika di perang Badar, kharaja ashabuhu, ya, dan Ubay ayakhruja dan seterusnya, ya, keluarlah Uqbah bin Abi Mu'aid ini, dan yang menarik, siapa nanti yang melawan Uqbah bin Abi Mu'aid? Ali bin Abi Thalib. Sama seperti kejadian-kejadian berikutnya, Ali direndahkan. Jadi menarik mentalnya oleh Uqbah bin Abi Mu'aid dengan menyatakan, kata dia, ataqtuluni min baini haula, kata dia. Apakah kamu akan membunuh karena banyak pasukan orang Quraisy, ya? Dan sekarang ketika melihat ada Uqbah bin Abi Mu'aid, Rasulullah SAW menyatakan, fa'amaru aliyan karramallahu ta'ala wajhah. Ya, begitu dia melihat Uqbah bin Abi Mu'aid, maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib yang maju untuk melawan Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Mu'aid berkata, kata dia, apakah engkau akan membunuhku di antara orang-orang mereka ini semuanya? Kata Ali, iya. Terus dengan apa kamu bunuh saya itu? Karena dia dikelilingi dengan banyak orang. Dan seterusnya, dia pemimpinnya orang Quraisy. Ali menyatakan, bikufrika wa fujurika wa utuwika adallahi wa rasulih. Masya Allah, ini kuatnya Ali. Kata Ali, aku akan bunuh engkau dengan disebabkan kekufuranmu, kefujurmu, maksiat yang kamu lakukan, keterlaluanmu, perbuatan zalimmu kepada Allah dan Rasulnya. Kita misalnya lawan tanding nih, misalnya, terus lawan kita ini banyak orang-orang nih. Terus kemudian ditanya, kamu mau bunuh saya? Di tengah-tengah ini, pasukan besar saya itu, mau dengan apa kamu bunuh saya? Itu menjatuhkan mental. Itu kalau orang gemeter kita, bukan kita yang lari kemudian. Ya, Masya Allah. Ali bin Abi Thalib.
lihat relevansinya dengan cerita yang kemarin ya. Betapa gagahnya Ali bin Abi Thalib. Ya, begitu dia nyatakan, kata dia ataqtuluni, kata dia, mim baini haula. Kamu mau bunuh saya di antara mereka ini semuanya? Kata Ali tanpa sedikit pun. Naam, kata Ali. Masya Allah. Bima, kata dia. Bagaimana kamu mau bunuh kami? Ini perang saraf ya. Sekarang kita sebut dengan shy war ya. Shy war ya. Perang psikologis memang dihancurkan dulu. Orang kalau psikologisnya udah kena, hancur dia. Mudah sekali untuk mengalahkan. Ali, Masya Allah, Bima, ya, dibalik. Dan itu memukul ruhaninya, mukul mentalnya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Itu hebatnya orang Islam. Hebatnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Meskipun dia dibikin lemah dengan melihat banyaknya musuh, tapi dikokohkan hatinya oleh Allah. Dan menjawab tegas, bikufrika wa fujurika wa utuwika ala Allah wa rasuli alaihi salatu wassalam. Ya, Masya Allah. Dan kemudian Ali lah yang kemudian menebas leher Uqbah bin Abi Mu'ayt. Bagaimana dengan Ubay bin Khalaf? Karena Ubay bin Khalaf ini menarik. Kata Ubay bin Khalaf ini, dulu dia berkata, warna mangkel dia dengan Nabi Muhammad SAW, marah dengan Nabi Muhammad. Karena Ubay bin Khalaf bertemu Rasulullah SAW. Fayaqul, terus berkata Ubay bin Khalaf, ya Muhammad, hei Rasulullah SAW, kata dia, Inni indi farasan. Saya ini sudah punya kuda. Saya persiapkan. Saya punya kuda spesial. Kata dia. A'lafuhu kulla yaumin farqan min dhurrah. Kata dia. Min dhurrah. Atau dhurrah. Ya. Kata dia. Saya ini tiap hari ngasih makan sama kuda saya ini. Ini sudah saya kasih gandumnya. Misalnya kalau bahasa sekarang. Saya sudah siapkan kuda perang. Saya kasih makan yang keren-keren. Untuk persiapan apa? Kata dia, aqtuluka alaih. Nanti akan saya pakai untuk membunuh kamu Muhammad. Coba bayangin. Ubay bin Khalaf, temannya yang tadi, ya, temannya siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayt. Apa kata dia? Saya, bahasa sekarang ya, saya telah menyiapkan kuda yang paling terbaik dan saya tiap hari kasih makan yang paling baik. Hanya aku persiapkan untuk membunuh kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul falamma balagha, ya, setelah sampai sumpahnya siapa ini Ubay bin Khalaf kepada Rasulullah SAW, Rasul kemudian membalas, ana aqtuluhu insyaallah. Saya akan bunuh dia insyaallah. Inilah orang yang dibunuh Rasulullah SAW dalam peperangan. Ya, menarik ya. Apa kemudian yang terjadi? Fayaqulu Rasul bal ana qatiluka insyaallah. Akan tetapi dalam riwayat lain, akulah yang akan menjadi pembunuhmu insyaallah. Lah, dalam perang Uhud kejadian terjadi. Kita tahu bersama di perang awal perang Uhud orang Islam bisa mukul mudi. Ini Ubay bin Khalaf juga sama seperti Uqbah bin Abi Mu'ayt, datang dengan banyak pasukannya. Para sahabat hendak melindungi Rasulullah SAW karena melihat Ubay bin Khalaf maju ke depan ingin menyerang beliau. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, da'hu, biarkan dia maju ke sini. Kata Rasulullah, ya, ini bukan pemimpin KW-KW, ya, ini pemimpin beneran ini. Bukan kaleng-kaleng kok KW-KW, ya, ini the real hero, the real leader yang tidak takut bahkan dengan orang yang sekeras itu, sehebat itu. Ya. Maju ke depan, begitu sudah dekat, Rasulullah mengambil tombaknya dan kemudian dilemparkan tombaknya. Ada dua riwayat, satu riwayat yang lebih kuat mengenai lehernya, sedikit saja sebenarnya terkenanya itu, seret gitu aja. Yang lain mengenai rusuknya. Wallahu a'lam. Ada perbedaan memang kalau sampean tadi baca, saya baca di Sirah Ibnu Hisam dan seterusnya ya, mengenai lehernya ini sedikit. Begitu mengenai, dia menjerit. Rasulullah membunuhku, Muhammad membunuhku. Padahal itu cuman keberet ibaratnya kita ya, keberet. Tapi dia terjatuh, terus teriak-teriak. Apa kata Abu Sofyan? Luka sedikit aja kamu menjerit-jerit, kata dia. Dan dia minta dibopong. Terus dibopong, yang menarik, begitu terus dibopong, dia bilang, qatalani wallah Muhammad, qatalani wallahi Muhammad. Ada dia bayangin. Demi Allah Muhammad telah membunuhku. Ini membunuh tapi seurip. Nah, lucu toh. Qatalani wallahi Muhammad, kata dia. Nah, begitu itu orang-orang kemudian mengusungnya dan kemudian orang-orang berkata, kata dia,
kenapa engkau itu berkata Muhammad membunuh? Wong lukamu ini loh cuma sedikit. Kata dia, apa katanya dia? Karena sesungguhnya kalau Muhammad itu sudah berkata, dia akan melakukan bunuh, pasti nanti itu akan kejadian. Jadi menarik, Ubay bin Khalaf itu yakin dengan ucapannya Nabi Muhammad. Jangankan saya ini tergores, kata dia. Kalau Muhammad meludah kepada saya juga akan mati, kata dia. Masya Allah. Dan benarlah Ubay bin Khalaf. Dia mati dalam perjalanan pulang menuju Makkah. Masya Allah. Masya Allah. Rasulullah SAW yang menyatakan, ana, kata dia, qatiluka insya Allah. Insya Allah. Lihat, akhir dari orang yang berteman dengan yang salah. Dua-duanya mati, satu mati di perang Badar, satu mati di perang Uhud. Dua-duanya menjadi ahli neraka. Ya, menarik. Karena itu mari kita renungkan. Sebagaimana Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum mayu khalil. Ya, seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Karena itu hati-hatilah salah satu di antara kalian dalam memilih teman. Yang pertama adalah sebagaimana ayat yang kemarin, hati-hati memilih teman. Yang kedua, mutabaah dengan Rasulullah SAW. Jadikan Rasulullah menjadi role model kita dan berpegang teguhlah dengan Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya kalau sekarang ini sudah tidak ada Rasulullah SAW, tapi sebagaimana para sahabat menyatakan, Rasulullah SAW, Al-Quran yamshi. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Semoga Allah menganugerahkan kita, teman-teman, yang apabila kita melihatnya, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengingat kebaikannya, bukan teringat dosa maksiat yang dilakukan. Dan semoga Allah menganugerahi kita, teman-teman, yang apabila dia berkata-kata, ucapan, perkataannya menambahkan ilmu pengetahuan buat diri kita. Dan semoga Allah menganugerahkan teman-teman yang melalui amal perbuatannya, kita diingatkan, disadarkan bahwa kita akan kembali pulang ke Darul Akhirah sebagai kampung keabadian kita. Demikian adanallah yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.